Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Ketika kita mengingat beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan kita tidak punya kesempatan untuk beribadah di gereja. Ketika setiap minggu, setiap Sabtu saya mengatakan untuk pergi untuk kiranya dan sekolah yang saya dengar adalah mereka
dalam kasih dan kesetiaannya, tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa.
Semua hamba-Mu sebentar hendak merenungkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, guru tua, dan majelis yang mempercayakan kepada saya untuk boleh berdiri saat ini di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Minggu. Ya, kiranya apa yang nanti saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema, ini tema yang tidak asing bagi kita karena ini menjadi sesuatu yang sudah dihidupi oleh bangsa ini, yaitu tentang semangat gotong royong, holopis kuntul baris. Jadi peribahasa ini cukup kita kenal dan cukup kita pahami dalam kultur, khususnya dalam menyambut 17 Agustus. Yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari kitab Nehemia 3. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun HP yang ada Alkitabnya bisa membuka di dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai yang ke-32. Cukup panjang, saya akan membaca secara cepat untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita. Nehemia 3 ayat 1 sampai yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul perikop para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya.
Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melacap orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah seberang barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea, Malkia bin Harim dan Masuk bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dan dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Sur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Hanadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Eser bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikutnya dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Asaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Hanadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Asaria sampai sudut sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Salemya dan Hanun anak Salaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang
di depan pintu gerbang pendaftaran, dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan dalam ibadah new normal itu sesuatu yang menurut saya menarik. Banyak pro kontra, banyak orang yang berpolemik tentang ini dan itu, mempertentangkan banyak hal tentang ibadah yang kita lakukan. Ada satu ilustrasi sebelum saya memasuki perenungan kita yang menurut saya menarik dan baik untuk kita renungkan. Suatu ketika di satu daerah yang di sana banyak orang Kristen yang sering beribadah di gereja, ada seorang yang berkata, "Saya ini sudah 30 tahun pergi ke gereja. Sudah lebih dari 3.000 khotbah, 3.000 khotbah mungkin yang saya dengar. Dan rasanya semuanya sia-sia. Saya tidak pernah mendapat apapun atas khotbah yang saya dengar. Dan rasanya juga sia-sia untuk ibadah yang dilakukan. Dan rasanya juga sia-sia setiap pengkhotbah yang menyampaikan." Karena ada statement dari seseorang ini menimbulkan pro dan kontra juga. Kok bisa seperti itu? Setelah berdebat, kemudian pro dan kontra muncul, seorang menampilkan dirinya dan berkata, Bapak Ibu, orang ini berkata, "Saya menikah sudah 30 tahun. Istri saya selama waktu itu memasakkan saya mungkin lebih dari 30.000 jenis masakan. Tidak satu pun jenis masakan yang saya paham dan bagaimana caranya dibuat. Tetapi satu hal yang saya yakini, selama 30 tahun itu, setiap makanan yang saya makan, setiap minuman yang dibuatkan oleh istri saya, itu menjadikan diri saya kuat, membuat diri saya semakin sehat, dan itu yang menjadikan saya bisa bertahan sampai sekarang." Ya, ini sedikit ilustrasi yang menjadikan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk kita boleh belajar bahwa ibadah yang kita lakukan, setiap firman yang kita dengarkan, itu menjadi bagian yang mungkin tidak kita sadari. Itu menjadi kekuatan bagi diri kita, bagi kerohanian kita. Dan rasanya kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ini sedikit yang supaya menjadikan kita belajar bahwa sadar atau tidak, ibadah itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Ya. Sedikit sebelum saya masuk ke dalam permenungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya membaca kitab Nehemia ini sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan dari Nehemia 1 sampai yang terakhir. Saya mencoba membaca keseluruhan dan luar biasa, Bapak Ibu. Proyek visi yang diterima oleh Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem adalah proyek yang besar. Proyek yang menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Nehemia seorang diri, sekalipun dia orang hebat. Tetapi Nehemia sadar sepenuhnya akan hal itu. Slide berikutnya. Nah, ini saya mencoba melihat dan menemukan di googling, waktu saya googling di internet, bahwa tembok Yerusalem yang diperbaiki oleh Nehemia ini, panjang tembok ini kurang lebih 4.018 meter. Jadi sekitar 4 kilometer. Tingginya 12 meter, ketebalannya 2,5 meter. Ketebalan tembok itu 2,5 meter. Memiliki 34 menara pengawas di sepanjang 7 pintu gerbang utama. Jadi cukup besar, dan tembok ini sampai sekarang masih ada di Yerusalem, dan itu menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh UNESCO. Nehemia memang tidak membangun sebesar tembok ini utuh,
tetapi dia harus memperbaiki karena tembok ini runtuh, dihancurkan pada saat bangsa Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar, dan sebagian dari penduduknya dibawa ke Babel. Dan Nehemia adalah salah seorang yang lahir di Babel setelah Yehuda diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Nehemia sadar sepenuhnya tentang apa yang harus dilakukan berkaitan dengan visi yang Tuhan berikan melalui Hanani yang datang pada pasal pertama. Kita Bapak Ibu bisa baca nanti bagaimana dia bergumul tentang tembok Yerusalem yang hancur, dan dia punya visi untuk memulihkannya. Dia sadar sepenuhnya, saya ulangi lagi, bahwa Nehemia tidak mungkin melakukannya seorang diri. Dan yang luar biasa dari Nehemia, Bapak Ibu dan Saudara, perbaikan tembok Yerusalem yang runtuh itu, yang rusak dan hancur itu, diperbaiki oleh Nehemia dalam jangka waktu 52 hari. 52 hari tembok itu bisa rapat, semua pintu dan pengancing dan palang-palangnya bisa diselesaikan. Pekerjaan ini pekerjaan yang luar biasa. Tidak mungkin dilakukan oleh Nehemia seorang diri. Siapa saja yang dilibatkan Bapak Ibu untuk membangun kembali ini? Imam besar di bagian firman Tuhan yang saya baca tadi. Imam besar ada di sana, penguasa-penguasa setempat ada di sana, pedagang, tukang emas. Di Alkitab itu jarang disebutkan anak-anak perempuan, tapi di satu bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, di sana disebutkan salah seorang dengan anak-anak perempuannya. Jadi yang turut campur dalam proses pembangunan renovasi ini adalah semua orang yang tergerak untuk bisa memulihkan tembok Yerusalem supaya mereka bisa terlindungi dari serangan musuh. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan ini, tema tentang Holopis Kuntul Baris adalah pekerjaan besar, pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Nehemia, yang tidak mungkin dia selesaikan seorang diri, dan dia sadar akan hal itu. Dia mengkoordinir itu, bisa melakukannya, semua orang terlibat di dalamnya, dan semua orang berpartisipasi. Ini yang luar biasa. Dan inilah kekuatan dari bersatu padu dan gotong royong itu. Jikalau semua orang terlibat di dalamnya, semua orang mau melakukannya, pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit dapat diselesaikan, dan itu hasilnya luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya coba melihat sosok dari Nehemia, Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak akan melihat proses dari pembangunannya itu, tetapi saya coba melihat, kita akan belajar tentang sosok Nehemia ini seperti apa. Saya menemukan beberapa hal berkaitan dengan Nehemia. Pada bagian firman Tuhan di Nehemia 1 dan 2, khususnya pasal 1 ayat 4 sampai 11 dan 2 ayat 12. Di sana saya paling tidak menemukan satu hal, yaitu Nehemia ini adalah seorang pemimpin yang tekun berdoa, taat, dia dekat dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia ini berani melakukan action Bapak Ibu. Seorang pemimpin, syarat yang pertama, saya bicara tentang konsep pemimpin gereja, yang tidak bisa ditawar adalah harus dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Kita boleh belajar dari Nehemia. Begitu dia dapat visi dari Tuhan, dia bersyafaat, dia berdoa, dia berpuasa untuk menggumuli visi itu. Sampai di titik setelah dia menemukan visi itu, berdoa, menggumuli visi itu, dia melakukan tindakan. Tidak cukup berdoa saja Bapak Ibu,
tetapi dia melakukan action, tindakan, dan itu yang penting. Visi selamanya menjadi visi, selamanya menjadi impian, selamanya akan tetap menjadi mimpi tanpa action, tanpa tindakan yang jelas, tanpa sesuatu yang real yang kita lakukan. Seorang pemimpin gereja, siapapun kita, kalau ditanya pemimpin itu, saya jadi berpikir Bapak Ibu, yang namanya pemimpin itu tidak cuma pemimpin gereja. Kalau saya ngomong pemimpin gereja adalah majelis hamba Tuhan, tetapi masing-masing kita ini sebenarnya jadi pemimpin bagi diri kita sendiri, minimal. Kalau kita di rumah tangga, kepala rumah tangga itu ada suami. Bagi mereka yang tidak punya suami, mungkin istri ini jadi pemimpin di keluarga itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu dan Saudara. Jikalau sesuatu visi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, keluarga kita, misalnya dalam kehidupan keluarga, Tuhan berikan keluarga atas hidup kita, berarti kita harus punya mimpi, dan mimpi itu harus direalisasikan, kita wujudkan, dan kita bertanggung jawab untuk itu. Nehemia memiliki mimpi, menangkap pesan Tuhan, kemudian dia melakukan itu dengan setia dan sungguh-sungguh. Proyek yang luar biasa besar dia mampu selesaikan. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, saya coba melihat Nehemia ini, di samping dia punya mimpi, dia percaya, kemudian dia mencapainya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa apa yang dia lakukan itu bisa diselesaikan. Saya itu membayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam pasal Nehemia ini, di pasal-pasal berikutnya, jadi yang namanya merenovasi maupun membangun tembok Yerusalem ini, itu tidak cuma orang sekedar bangun, semuanya bangun gitu enggak. Ternyata kalau kita baca di Nehemia selanjutnya, mereka bangun itu sambil bawa pedang. Bangun itu sambil bawa pedang untuk melindungi dirinya karena ada ancaman serangan dari beberapa kelompok orang yang di luar Yerusalem, yang mereka tidak senang kalau nanti Yerusalem itu bisa dibangun temboknya dan melindungi orang-orang di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Nehemia ini mampu mengkoordinir orang-orang yang membangun, imam besar, para penguasa, orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu, laki-laki, perempuan, besar, kecil. Di samping mereka membangun, mereka juga harus melindungi dirinya dari serangan musuh dari luar. Ini yang luar biasa. Kemampuan Nehemia untuk mengkoordinir ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa. Nah, seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu mengendalikan, mampu mengkoordinir orang-orang yang ada di dalamnya. Saya jadi ingat Bapak Ibu, tanggal ini adalah tanggal 16. Setahun yang lalu, mungkin saat ini kita masih ingat sidang raya ya di Megaland waktu itu. Saat GKMI Solo menerima sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sidang raya, waktu itu saya berpikir, bisa enggak ya, mampu apa tidak ya, karena ini bukan sidang MPL tetapi ini sidang raya yang jumlahnya lebih besar, jumlahnya lebih banyak, waktu yang digunakan juga lebih panjang. Waktu itu saya merenung Bapak Ibu, saya ditanya waktu itu kita yang diberikan tanggung jawab sebenarnya adalah PGMB 2, tetapi pada saat raker PGMB akhirnya Solo mengambil kepercayaan itu. Dan saya waktu menyatakan sanggup, saya juga sendiri sebenarnya ragu-ragu Bapak Ibu, bisa enggak. Dan ya puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, memang pekerjaan itu tidak ringan. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya tidak mudah. Tetapi satu hal yang waktu itu saya yakini, bahwa kita bisa.
kita mampu. Dan puji Tuhan betul bahwa apa yang kita khawatirkan, apa yang saya khawatirkan saat itu, semuanya bisa dilalui dan kita bisa menyelesaikannya. Dan luar biasanya adalah segala hal yang kita rancangkan, segala hal yang dipersiapkan bisa berjalan dengan baik. Dan itu karena berkat penyertaan Tuhan. Kita sebagai pemimpin, baik pemimpin gereja, pemimpin keluarga, atau siapapun kita yang Tuhan percayakan mungkin di luar sebagai pemimpin di dalam pekerjaan kita sehari-hari, tuntutan untuk kita menjadi koordinator ataupun kita mengelola orang-orang yang ada di dalamnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan mutlak harus dilakukan. Nah, Nehemia melakukan fungsi manajerial ini dengan baik. Dia mampu mengkoordinir itu, mampu melakukannya dengan luar biasa. Nah, ini sosok Nehemia menurut saya yang pertama tadi saya sampaikan, dia pendoa yang luar biasa. Dia dekat dengan Tuhan, menangkap visi Tuhan. Dia segera bertindak. Setelah dia bertindak, Nehemia menjadi seorang manajer yang baik. Dia mengelola setiap pekerjaan dengan baik. Bahkan Bapak Ibu nanti coba baca, silsilah orang-orang Yehuda itu dia buat. Dan luar biasanya detail sekali dia melakukannya itu. Ini yang menurut saya luar biasanya dari Nehemia. Bapak Ibu nanti bisa baca di pasal 4, 5, 6 dan seterusnya. Bagaimana Nehemia mendeskripsikan setiap pekerjaannya itu dengan detail. Ya memang tidak semua orang mampu Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang menurut saya luar biasa dari Nehemia adalah, bahkan saya pun melihat itu sesuatu yang mustahil juga saya lakukan. Tetapi sebagai pemimpin dia melakukannya itu dengan baik. Yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, gambar ini menjadi gambar yang menarik bagi saya. Berkali-kali tadi saya sampaikan bahwa Nehemia tidak bisa melakukan itu seorang diri. Nehemia menjadi manajer yang baik dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dia sadar bahwa membangun Yerusalem itu diperlukan kesehatian dan kebersamaan dalam menyelesaikannya. Itu ada di dalam Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Yang luar biasanya adalah Nehemia bisa merangkul dan menjadikan kekuatan orang-orang yang di dalamnya itu sesuatu yang luar biasa. Ilustrasi tentang semut ini menjadi menarik bagi saya. Bagaimana seekor semut bekerja sama dengan yang lain, mampu mengangkut barang yang luar biasa dan mustahil untuk diangkat sebenarnya bagi mereka, beberapa kali berat dari tubuhnya, tetapi saat mereka bersama-sama melakukannya mereka mampu. Filosofi dari semut ini menjadi luar biasa. Imam besar dirangkul oleh Nehemia, para penguasa, pedagang emas, pengrajin, semuanya terlibat di dalam proses pembangunan ini, dan ini menjadikan pekerjaan itu segera bisa diselesaikan, dan itu luar biasa. Yang ketiga dari Nehemia adalah dia di samping menjadi manajer yang baik, Nehemia bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di Yehuda saat itu, dan itu yang menjadikan tembok Yerusalem bisa diselesaikan. Slide berikutnya. Ini Bapak Ibu yang menjadi menarik. Apakah Nehemia yang luar biasa itu, apakah Nehemia yang sudah berdoa kepada Tuhan, apakah Nehemia yang punya kekuatan yang luar biasa itu mulus? Ternyata tidak Bapak Ibu. Semua yang dilakukan oleh Nehemia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sudah menggumuli itu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah serius melakukannya dengan segala hal yang dimilikinya, dengan ya ini orang Jawa itu bilang wes tirik-tirik yang dirancang karo Nehemia. Tetapi ya ini tadi, ini muncul Bapak Ibu, tantangan, hambatan, kesulitan. Ternyata Nehemia juga disadarkan bahwa apa yang sudah dia impikan, apa yang sudah dia rancangkan, apa yang sudah direncanakan itu tidak lepas dari yang namanya tantangan, hambatan, dan kesulitan. Gambar yang saya buat ini ada dua sisi.
sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nehemia juga mengalami hal yang sama. Tantangan, hambatan, kesulitan itu bisa muncul dari dua sisi. Sisi dalam maupun dari sisi luar. Internal maupun eksternal. Kalau kita baca di dalam Nehemia 2, kita juga nanti bisa melihat bagaimana Sanbalat, bagaimana Tobia, bagaimana orang-orang Asdod itu mengganggu proses pembangunan tembok Yerusalem. Bahkan tadi saya sebutkan para pekerja itu harus dengan membawa pedang untuk melindungi diri mereka karena akan diserang oleh Sanbalat, oleh Tobia orang Amon dan orang-orang Asdod. Ini tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Nehemia dari sisi internal, dari sisi eksternal, orang-orang yang di luar tembok Yerusalem. Tetapi yang tidak kalah tantangannya adalah dari dalam sendiri. Bapak Ibu bisa baca tadi di dalam bacaan yang kita baca tadi, ada bagian yang menurut saya menarik adalah orang-orang Yerusalem juga ternyata tidak sepenuhnya 100% mendukung. Ada yang tidak mau, disebutkan di sini pada ayat yang kelima, berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Jadi ada orang-orang Tekoa yang tidak mau memberikan bahunya. Kalau memberikan bahunya itu berarti mereka tidak mau bekerja untuk menyelesaikan renovasi tembok Yerusalem. Tantangannya ada, Bapak Ibu. Dan ini pun saya yakin, ya kalau kita bicara di dalam kehidupan kita bergereja, sama Bapak Ibu. Banyak yang mendukung, banyak yang setuju, tapi juga ada yang kadangkala mereka menjadi orang-orang Tekoa, menjadi orang-orang yang peranannya hanya sebagai penonton. Nek orang Jawa bilang delok itu kendelialok. Jadi mereka tidak mau bekerja, tetapi salah ini, salah itu, kurang ini, kurang itu, harusnya begini, harusnya begitu. Si A kok seperti itu, si B seperti itu, pendetone gini, majelisnya begitu. Jadi tidak ada yang kebenaran. Salah semua yang dilakukan. Ada yang model seperti itu, tapi di GKMI Solo puji Tuhan tidak ada. Di tempat lain mungkin. Ya, jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita bergereja, bernegara pun sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan saat saya melihat pidato Jokowi yang kemarin tanggal 14 Agustus. Saya lihat wajahnya itu mungkin bertambah tua lebih cepat 5 tahun itu. Karena dia mungkin banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dia lakukan, banyak yang harus dia kendalikan. Itu menurut saya pekerjaan Jokowi sekarang luar biasa berat. Dan memang kelihatan dia beberapa kesempatan pada saat dia pidato pun emosinya juga agak tinggi karena melihat segala sesuatunya itu mungkin tidak berjalan dengan baik. Tapi saya lihat Bapak Ibu, Jokowi yang seperti itu, orang yang tidak punya kepentingan, saya termasuk pendukung Jokowi, ya saya terus terang aja supaya ndak. Jadi saya melihat Jokowi yang sudah melakukan hal yang luar biasa pun itu masih kurang inilah, kurang itulah, masih harusnya begini, harusnya begitu, tidak pas di sini, tidak pas di situ. Coba kalau dia yang lakoni, ya belum tentu dia bisa menyelesaikan dan melakukan. Nah, baik bagi kita semua Bapak Ibu dan Saudara, berkaitan dengan tantangan dan hambatan, nek memang ora setuju, kalau memang ada hal yang tidak pas, ya baik untuk disampaikan dan dibicarakan. Orang ngejak bolo untuk jadi, yaitu tadi orang yang delok. Jadi saya sih termasuk tipe orang yang terbuka. Saya pribadi di rumah, anak, istri, saya menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Nek bapake ora ono sing ora dicocoki, ya ngomong aja. Ibu ada yang dicocoki, ya sampaikan saja. Jadi anak-anak terbiasa dengan hal seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan bergereja adalah sehat jikalau kita terbuka satu dengan yang lain. Datang ke Buro Tua, datang ke Pak Hafid, datang ke majelis siapa yang dicocoki atau yang memang srek untuk diajak bicara, sampaikan. Bu, kok saya punya usul gini ya. Pak, saya kok punya masukan seperti ini. Baik untuk coba nanti didiskusikan Pak, Bu.
itu adalah baik daripada di luar ngejak bolo untuk itu tadi ndelok semuanya salah. Nah, ini menurut saya adalah pelajaran yang baik, dan Nehemia mengalami hal itu. Tantangan itu ada. Dalam kehidupan bernegara itu pun ada, muncul. Ada ilustrasi yang menarik. Ini sudah 7:30. Saya jadi bingung, saya harus menyelesaikannya sampai jam berapa. Suatu ketika tangan, kaki, kepala, khususnya mata, protes kepada perut. Setiap kali saya mata melihat ada makanan yang enak di sana, kemudian tangan, kaki berjalan, kemudian tangan mengambil dan dimasukkan ke mulut, yang dapat siapa? Perut. Jadi mata melihat makanan yang enak, kaki berjalan untuk mendatangi, tangan mengambil, dikunyah oleh mulut, yang dapat perut. Jadi mereka protes semua. Kok semuanya yang dapat perut? Rasanya kok enak menjadi perut. Tapi nyatanya Bapak Ibu, suatu ketika karena perut itu diprotes terus, akhirnya si perut ini protes juga. Saya malas sekarang memproses makanan, masuk makanan di perut saya. Yang terjadi apa? Semuanya sakit Bapak Ibu, tubuh itu tidak bisa bergerak. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kenyataan yang seperti ini kita alami dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermasyarakat juga sama, itu juga terjadi. Tantangan dan hambatan yang dialami oleh Nehemia juga itu dialami. Jadi orang yang sudah berdoa, orang yang sudah merancang, orang yang sudah memiliki kemampuan yang baik, itu pun tidak lepas dari masalah. Entah itu masalah dari luar maupun masalah dari dalam, pasti akan dialami. Nah, tinggal kedewasaan kita untuk menghadapi itu. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk melalui semuanya itu. Nah, masih ada beberapa slide yang menurut saya menarik, tapi tidak akan semua karena ini waktunya sudah cukup. Istri saya sudah memberikan kode di belakang, Bapak Ibu. Ya, saya secara cepat akan menyampaikan. Yang saya ketemukan adalah jadi kebersamaan dan kerjasama yang baik hanya bisa dicapai jika masing-masing paham posisi dan fungsi serta melakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ini poin yang menarik. Sadarilah siapa diri kita. Nah, yang jadi pemimpin juga jadi pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab. Gelem jabatane tapi rak gelem tugase. Itu ya ada. Nek di tekoni jadi pemimpin, tetapi saat ditanya tugasnya mbuh raro, ada. Nah, itu supaya itu tidak terjadi. Lakukan itu, nek jadi orang yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, enak Bapak Ibu, jalan baik. Slide berikutnya. Semangat untuk tolong menolong dan saling membantu menjadi pondasi utama. Coba kita lihat di dalam, saya ingin membaca bagian firman Tuhan ini, Galatia 6. Saya membaca cepat saja. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bagian firman Tuhan ini menjadi menarik Bapak Ibu, bahwa kita harus bertolong-tolongan untuk menanggung beban kita. Karena semuanya itu sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita sesuai dengan porsi kita. Saat ini adalah masa-masa yang sulit, tahu saya. Dan itu banyak dari kita yang mengalami kesulitan. Dan adalah bagian dari kita untuk ambil bagian. Saya dan istri itu punya kebiasaan juga, tonggo-tonggo itu kanan kiri, ada yang menawarkan masakan, ada yang menawarkan apa. Bergiliran itu kami coba saling menolong. Ini adalah saat yang baik untuk kita melakukan itu. Bagi beberapa saudara kita yang membutuhkan, bagi saudara kita yang memang harus ditolong, gereja juga punya peranan di sana, dan itu juga sudah dilakukan. Dan baik
posisi sekarang adalah menjadi momen yang baik untuk kita saling tolong-menolong. Slide yang hampir terakhir. Ini adalah hal yang baik untuk kita belajar juga bersama Bapak Ibu. Berpikir positif dan tidak mempunyai kepentingan yang terselubung. Saya suka dengan satu buku yang tentang konsep berpikir positif. Banyak dari kita rusak hidupnya, banyak orang hancur karena mereka berpikiran yang negatif terus dalam keseharian hidupnya. Coba sekarang kita bangun persepsi hidup yang positif. Positif itu bagaimana toh Pak? Wong uripe susah kok suruh berpikir positif. Berpikir positif itu melihat dari sisi yang baik. Jangan melihat segala sesuatunya dari sisi yang buruk, sisi yang susah, sisi yang sulit. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi itu yang harus kita lakukan. Coba sekarang kita mulai berpikir, mulai melakukan sesuatu, dasar pemikiran kita adalah dasar pemikiran yang positif. Jangan dari sisi yang negatif. Kalau yang dari negatif, hasilnya itu elek, kurang, rusak. Tapi kalau yang positif, baik, dan luar biasa. Ini yang mestinya kita harus bangun dalam kehidupan kita keseharian. Kita belajar untuk membangun hidup kita dari pola berpikir positif. Menarik Bapak Ibu. Berikutnya Lili. Saya ketemu dengan slide ini kemarin. Ada 10 negara yang jatuh dalam jurang resesi. Dan ini bagi saya sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun ini informasi yang mengkhawatirkan bagi diri saya, Indonesia ini belum masuk di sini. Tetapi yang masuk di sana itu negara-negara besar. Eropa, negara-negara di Eropa, negara Amerika, semuanya sudah masuk di jurang resesi. Berat tantangannya ke depan. Yang namanya resesi itu akan ada banyak PHK, akan ada banyak pengangguran, barang-barang akan semakin mahal, kemudian daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun itu barang-barang yang dijual juga susah. Jadi kalau sekarang namanya orang jualan konveksi, jualan barang-barang pakaian, susah Bapak Ibu. Karena itu bukan kebutuhan pokok. Yang dicari adalah kebutuhan pokok. Ini yang namanya resesi. Dan Indonesia akan bersiap untuk menghadapi ini. Cepat atau lambat. Karena situasinya memang tidak nyaman. Tetapi saya melihat ini sebagai satu informasi yang memacu diri kita untuk kita melakukan yang lebih baik. Tantangan ke depan semakin berat, kesulitan di depan mata kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa kita bisa, kita mampu. Bukan semakin mudah. Yang namanya resesi itu adalah tantangan yang secara kesulitan, perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan adalah perusahaan besar sekarang ini. Perusahaan yang multinasional. Perusahaan kelasnya perusahaan Astra Bapak Ibu. Astra Internasional itu adalah perusahaan besar. Mereka kesulitan saat ini. Nah, tantangan kita sebagai individu, keluarga tidak mudah ke depan. Dan kita harus bersama-sama. Konsep holopis kontur baris, bersatu padu bergotong royong menjadi penting di sini. Kita saatnya untuk satukan barisan, dukung pemerintah, untuk doakan pemerintah untuk mampu menyelesaikan ini. Tidak mudah pemerintah memang, dan tantangannya luar biasa. Nah, tugas kita sebagai masyarakat berdoa. Kita doakan pemerintahan kita. Kita juga doakan gereja kita untuk kita tetap juga bisa melakukan bagian kita masing-masing. Ayat penutup bagi kita ada di dalam Kolose 3 ayat 23. Ayat favorit saya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kita boleh belajar bahwa apapun juga yang kita perbuat, kita harus berbuat dengan segenap hati, seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain, tetapi kita melakukan untuk Tuhan. Ini menjadi berkat bagi saya, bagi kita semua, dan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan saya, kerinduan kita bersama, supaya segala hal yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, tantangan ke depan yang kita hadapi, memang tidak mudah. Tetapi kita harus melakukan segala sesuatunya dengan serius. Sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, majelis, hamba Tuhan, atau siapapun kita, punya tantangan masing-masing. Tetapi satu hal yang kita yakini, kita di keluarga kita memiliki kesatuan yang baik juga, persekutuan yang baik. Bagaimana kita berdoa, kita menghidupi firman Tuhan, dan kita melakukan tugas kita masing-masing dengan baik, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, apapun yang menjadi tantangan kita ke depan, Tuhan buat kita mampu, dan kita bisa menyelesaikannya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan singkat, tapi mungkin ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan permenungan bagi kita semua, dan menjadikan kita lebih bijak ke depan untuk kita bisa menjaga hidup kita, bisa menjadikan hidup kita lebih baik ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa kami adalah manusia biasa, manusia yang tidak lepas dari kekurangan dan kesulitan. Tetapi satu hal yang kami yakini Tuhan, Engkau tahu dan Engkau paham siapa kami, siapa diri kami masing-masing. Tuhan, biarlah dalam setiap kesempatan hidup kami tetap mengandalkan Engkau dan memohon supaya Engkau tetap hadir dalam setiap hidup kami dan menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyafaat, kami berdoa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sudah dan akan dihadapi oleh pemimpin kami tidak ringan. Tetapi satu hal yang kami yakini, biarlah kami mendukung pemerintah kami dengan apa yang ada pada diri kami. Kami mendoakan para pemimpin kami supaya mereka diberikan hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatunya, dimampukan untuk boleh Indonesia keluar dari krisis, dan kami semua boleh menjadi bagian untuk mendukung itu. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemimpin bangsa kami Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan berikan hikmat kepada majelis hamba Tuhan yang mengelola persekutuan ini, gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah segala hal yang dirancangkan boleh terjadi dengan baik, berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan sendiri yang boleh memberikan pengharapan kepada setiap kami, supaya kami tetap mampu melihat bahwa Tuhan merancangkan yang baik atas setiap keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap pergumulan yang kami alami, baik gereja maupun individu. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk kami dimampukan untuk menyelesaikannya. Dan pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk setiap persembahan yang sudah Tuhan berikan kepercayaan kepada kami untuk mengembalikannya, baik dalam bentuk persembahan maupun persepuluhan. Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, supaya persembahan ini boleh berkenan dan boleh digunakan dengan baik untuk operasional di dalam kami berjemaat di tempat ini di GKMI Solo. Kami berdoa bagi setiap orang yang sudah memberikannya, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk setiap kami dalam pergumulan kesehatan kami masing-masing. Tuhan kiranya berikan kesehatan yang cukup bagi kami, menjaga diri kami, boleh melindungi diri kami dengan baik, supaya kami tidak tertular dengan virus corona. Tapi kami boleh yakin bahwa kami sudah melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi prosedur, dan itu menjadikan kami sehat dan tidak terpapar oleh virus ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, ini seru doa kami, ini permohonan kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami semua Tuhan, dan kiranya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi hari ini setelah selesai, kita akan pulang dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersatu padu, bergotong royong membangun keluarga kita, membangun gereja kita, dan juga membangun bangsa kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau akhiri dengan satu pujian, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua. Ku
menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, ulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu, diberkatilah masa depan